Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Mas Kolbi. Nah, kali ini gua nggak sendirian. Kali ini gua ditemenin sama Halo, saya Kak Ros. sama Kak Ros. Kita masuk ke segmen Mari Ngobrol. 1, 2 tutup botol. Mari kita ngobrol. Oke, dalam video kali ini gua sama teman gue ini mau ngejelasin tentang engineering. Beda ya, engineering sama magang itu atau kenshu itu beda. Jadi saya mau tanya-tanya nih lebih dalam lagi tentang engineering itu apa sih, bedanya apa sih sama ini, prosesnya gimana, terus cara ngurusnya gimana di Jepang itu, bagaimana mandiri atau ada yang penanggung jawabnya. Oke, Mas mau nanya dulu nih, kalau engineering itu apa sih Mas? Visa engineer sebenarnya. Visa engineer ya? Sebenarnya sama aja, engineer itu visa yang dikeluarkan dari pemerintah Jepang juga buat kita yang ada di Indonesia. Cuman bedanya buat lulusan minimal D3 teknik. Oh, wajib D3 itu? Wajib D3 teknik, jadi bukan buat SMA. Kalau SMA kan ada Kensu. Jadi kalau engineer itu minimal D3 teknik, itu syarat pertamanya. Nah, setelah D3 teknik berarti dari D3, S1, S2 kayak gitu bisa masuk sini. Wajib teknik. Iya, dari fakultas teknik minimal D3. Tekniknya itu teknik apa? Iya, teknik juga nggak semuanya teknik bisa. Yang bisa masuk buat engineer itu teknik mesin, paling banyak teknik mesin, terus teknik manufaktur, teknik produksi, teknik industri, teknik informatika, kayak saya dari backgroundnya informatika. Kemudian pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan engineer, kepermesinan gitu. Kalau yang nggak bisa itu berarti teknik sipil yang kayak apa namanya? Ya pokoknya yang di luar dari engineer itu nggak bisa. Kalau kayak pertanian kayak gitu? Pertanian masuk. Mungkin ada, tapi saya kurang tahu sih kalau pertanian, tapi nggak banyak mungkin iya, ya? nggak banyak. Tapi kebanyakan dari teknik mesin, teknik manufaktur, teknik industri, dan IT. Perindustrian ya intinya ya kayak gitu Iya. ya? Oh, berarti kayak misalkan kayak rumah sakit kayak gitu beda jalur lagi ya, kemungkinan bukan engineer ya masuknya. Mungkin beda visa sih. Nah, kalau Kenshu sendiri kan kayak saya nih. Saya kan itu dari SMK ya, SMK teknik bisa. Jadi setelah SMK itu bisa langsung magang ke Jepang. Palingnya persyaratannya kan minimal itu lulus SMK. Kemudian ada, kalau saya sendiri kalau Kenshu itu ada pelatihannya dulu. Nah, kalau engineer sendiri tuh ada pelatihannya dulu nggak? Kalau engineer, kalau kita misalkan niat mau ke Jepang, punya ijazah teknik, tinggal kita cari kayak lembaga aja, organisasi gitu yang terpercaya buat, terus kita kayak ngelamar kerja biasa, mereka ngajuin ke Jepang, udah dapat visanya. Loh, berarti nggak ada pelatihan-pelatihan bahasa Jepang kayak gitu? Nggak ada. Nah, untuk bahasanya sendiri itu gimana? Ada misalkan kayak ada bahasa Inggris minimal harus ada apa tuh biasanya kalau tes bahasa Inggris namanya? TOEFL. Iya, TOEFL kayak gitu. Kalau bahasa Jepang ada Nokeng gitu kayak gitu. Kalau ada kita nggak? pas ngelamar paling dia dari istilahnya LPK-nya gitu, LPK-nya paling kayak nganjurin doang sih buat kita les bahasa Jepang sendiri, les bahasa Jepang dasar buat biar di sini nggak bodoh-bodoh amat gitu istilahnya. Itu wajib nggak ya kalau tes kayak gitu? Syarat? Nggak ada sih, cuman Dianjurkan. Dianjurkan, tapi ya mau nggak mau harus ikut kayaknya untuk pelatihan kayak gitu, karena buat diri kita sendiri juga sih biar nggak kerepotan di sini ya Mas ya. Iya betul. Nah, kalau untuk tahap-tahapnya nih, jadi dari misalkan udah lulus D3 lah, minimal lah D3 loh, tahap-tahapnya sampai nyampe ke Jepang itu apa aja Mas kalau bisa disebutin? Tahap-tahapnya cuman ya itu tadi kita ngelamar. Berarti Kayak kita ngelamar kerja biasa, ngelamar, ada kalau misalkan LPK-nya ngadain tes-tes, terus nunggu visanya dikirim ke Indonesia, nanti kita ngurus sendiri ada yang diurusin, ada yang ngurus sendiri. Udah terima visa engineer, berangkat. Oh, jadi nggak ada persyaratan macam-macam segala macam gitu, nggak ada ya? Oh, berarti cuma lulus D3, kita nyari LPK buat keberangkatan, udah kayak gitu doang. Gitu. Simple banget ya. Nah, kalau untuk visa engineer sendiri itu berapa tahun ya Mas kalau boleh tahu? Itu tergantung dari kaisanya sendiri. Kalau misalkan Kensu kan mereka kan kalian langsung dapat 3 tahun atau 1 tahun gitu ya. Kalau mau perpanjang nunggu 3 tahun dulu baru
2 tahun dan itu maksimal kan. Iya. Kalau kita pertama ada yang beda-beda sih, ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang langsung 5 tahun. Tapi untuk visa engineer sendiri kita bisa sampai 10 tahun di sini. Waduh. Bebas pulang, bisa liburan pulang ke Indonesia, bisa ke sini lagi gitu. Mantep banget bisa liburan ke Indonesia ya. Nah kalau Kenshu sendiri kan itu biasanya sistemnya kontraknya, biasanya kalau nggak 1 tahun itu 2 tahun itu udah jarang, paling 3 tahun rata-rata itu kebanyakan 3 tahun kalau sekarang itu Kenshu. Dan kalau Kenshu sendiri tuh jadi kayak terikat sama organisasi. Kalau engineer sendiri kan kalau boleh tahu itu dia mandiri ya setelah di sini. Iya, kalau engineer itu nggak ada hubungannya. Kalau Kensu kan lebih kayak diperhatikan, lebih terikat. Kalau kita cuma ada perjanjian kontrak kerja, dan kalau misalkan kita nggak, jadi kita kayak kontrak kayak kerja di Indonesia aja, kontrak kerja ke perusahaan. Kalau misalnya habis kontrak kita mau pindah ke tempat lain silakan, mau dilanjutkan silakan. Nggak ada tuntutan yang harus begini sampai 3 tahun kita selesai terus pulang, nggak ada. Jadi dibebaskan. Oh berarti selama visa itu masih berlangsung bisa pindah-pindah perusahaan Iya, kayak bisa gitu. pindah-pindah. Kalau tempat tinggal kita nyari sendiri atau bagaimana? Nah, kalau bedanya lagi sama Kensu, biasanya Kensu itu kayak ditanggung, disubsidi untuk tempat tinggal. Kalau kita bayar sendiri untuk segala macam kebutuhan yang kita butuhkan di sini itu kita bayar sendiri, nanti dipotong dari perusahaan yang mengontrak kita. Jadi lebih mandiri ya, segala sesuatunya kita ngurus-ngurus sendiri ya, Iya. tanpa ada keterikatan sama organisasi. Ada saran nggak sih misalkan buat ini teman-teman kita ini yang mau menjadi engineer itu harus bagaimana, atau ada persyaratan khusus untuk dapat jabatan lebih tinggi atau kedudukan yang enak nanti pas kerja di Jepang, itu ada sarannya nggak Mas? Jadi buat teman-teman yang belum sampai di Jepang, untuk kalian yang teman-teman yang punya sarjana teknik tapi belum sampai di Jepang, lebih baik menurut saya kita asah dulu kemampuan skill bahasa Jepang. Karena kalau misalnya kayak saya tanpa bahasa datang ke sini, kita kerjanya nggak bisa milih gitu, kerjanya jadi ditentukan sama perusahaan. Tapi kalau kita punya level bahasa Jepang yang minimal N3, kita bisa milih sendiri pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian kita. Misalkan kayak web programmer, web development, terus design engineer, dan macam-macam lagi. Dan itu juga gajinya beda juga sama yang cuma dasar-dasar kayak saya gitu. Wah, enak banget ya kalau bisa milih kayak gitu, udah nyalurin dari fakultasnya kita, terus gajinya juga bisa lebih tinggi dari yang kita mau ya. Itu kayaknya udah suatu keinginan yang di luar angan-angan itu. Nah jadi buat teman-teman sekalian, misalkan ya ada rencana nih, kalian kan misalkan udah kuliah atau D3 kayak gitu, terus mau ada rencana ke Jepang, mau jadi engineer kayak gitu, ya lebih baik sekolahnya itu ditamatin dulu yang benar dengan nilai-nilai yang baik. Terus cobalah ambil pelajaran bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang itu biasanya minimal N3 yang seenggaknya bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Inggris juga, karena kita kesini dengan bahasa Jepang yang sangat minim, mungkin perlu juga untuk engineer yang kurang bisa bahasa Jepang untuk bisa bahasa Inggris. Karena beberapa pekerja di Jepang kayak dari luar negeri itu mereka juga menggunakan bahasa Inggris, jadi kita terbantu dengan bahasa Inggris itu. Berarti emang bahasa itu yang penting ya, entah itu bahasa Inggris atau Jepangnya langsung gitu ya. Benar. Jadi minimal itu adalah namanya dasar-dasar, namanya bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau bisa lebih atau menguasai bahkan, itu lebih baik bisa mendapat kedudukan yang lebih enak lah di Jepangnya. Kalau Kenshu kan, kalau saya sendiri ya Kenshu, saya daftar ke lembaga pengiriman ketenaga kerjaan, terus saya ikut seleksinya, lolos, terus ada pelatihan dulu, pelatihan bahasa Jepang berapa bulan, terus berangkat. Dan itu perusahaan kita nggak bisa milih sendiri, kita jadi harus ya mau di perusahaan ini mau enak nggak enak ya udah di situ kerjanya. Dan engineer itu kalau kerjanya, misalkan Mas nih kerjanya di IT, nah itu kerjanya di bagian IT lagi atau enggak? Kalau untuk level bahasa Jepang yang kita nggak bisa, kita harus sesuai dengan perusahaan. Maksudnya gini, kalau di sini itu bahasa pemrograman komputer itu menggunakan, jadi Jepang itu beda dengan negara lain. Kalau misalnya negara lain kan bahasa-bahasa gitu menggunakan bahasa Inggris, jadi di Jepang itu mereka menggunakan kanji, jadi kita nggak bisa
ngedesain sendiri atau apa karena kita nggak bisa kanji. Jadi pekerjaan kita ya sesuai yang permintaan perusahaannya, walaupun kita visanya engineer. Jadi ya apa yang perusahaan kerjain kita ikut kerjain Iya, gitu ya. benar. Cuma bedanya di visa engineer-nya itu kayak gitu ya. Iya. Ya kalau untuk Mas Rozikin sendiri udah berapa lama nih di Jepang? Saya udah 1 tahun. Wah, udah 1 tahun. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang kurang jelas tentang engineer sendiri atau program pemagangan ke Jepang kayak saya Kenshu, bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa ke Instagramnya Mas Rozikin apa? @MOCHAMADROZIKIN. Oke, nanti ditaruh di deskripsi ya linknya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.